Baik, untuk karsinoma nasofaring adalah keganasan yang jarang terjadi di sebagian besar di dunia, yaitu dengan prevalensi 1 banding 100.000 di Indonesia, yaitu 6,2 banding 100.000. Ini sangat jarang, dengan sekitar tahunnya itu terdapat 12.000 kasus. Dan juga berdasarkan studi epidemiologi, rasio jenis kelamin paling banyak di KNF tersebut paling banyak di pria, kemudian juga di usia 40 sampai 60 tahun, dan juga paling banyak di wira swasta. Dan juga penelitian menyebutkan bahwa ras Mongoloid tersebut berperan ya dalam karsinoma nasofaring. Masyarakat Indonesia sebagian besar Mongoloid Malayan dan ataupun Mongoloid Asiatik yang juga memiliki kebiasaan mengonsumsi ikan asin. Jadi ini yang berperan dalam suatu tumorigenesis. Dan juga RSUD Al-Ihsan. Kenapa saya mengambil RSUD Al-Ihsan? Karena RSUD Al-Ihsan merupakan salah satu rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan juga KNF ini salah satu keganasan yang dapat terkontrol dengan terapi. Namun keberhasilan terapi tersebut bergantung dengan karakteristik penyakit, sehingga bisa untuk diukur karakteristik penderita karsinoma nasofaring tersebut di rumah sakit ini dengan di daerah lain. Dan juga untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif reseptif, jangan menggunakan teknik pengambilan sampelnya, yaitu total sampling. Dan juga untuk pengumpulan sampelnya menggunakan data sekunder dari ataupun rekam medis dari RSUD Al-Ihsan Bandung. Penelitian ini telah melalui kajian dari kajian etika oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan nomor surat 023 garis miring KEPK garis miring Unisba garis miring 10 garis miring 2020, dan juga persetujuan izin penelitian dari RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan nomor surat yaitu 070 garis miring 1643 garis miring Diklit RS Al-Ihsan. Baik, untuk hasil penelitiannya tersebut, penelitian ditemukan bahwa pasien dengan diagnosis karsinoma nasofaring di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 246 kasus dan yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 90 kasus. Adapun hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk tabel berikut. Yang pertama dari stadium penyakit. Nah, untuk yang stadium penyakit didapatkan di sini frekuensi tertinggi berdasarkan stadium yaitu terdapatnya stadium 4A sebanyak 40 orang ataupun sebesar 44,4%. Yang juga disusul stadium 1 sebanyak 33 orang ataupun sebesar 36,67%, dan juga yang paling terendah yaitu adalah stadium 4B yang sebanyak 2 orang ataupun sebesar 22,22%. Dan juga ini sejalan dengan penelitian yaitu penelitian dan kepustakaan-kepustakannya bahwa biasanya kanker tersebut, pasien kanker tersebut datangnya dengan stadium yang lambat. Dan juga menurut penelitian dari Ferdinand Mbere yaitu 63,3% ini stadium 4 ataupun stadium lanjut. Kemudian juga yang kedua yaitu ada histopatologi. Berdasarkan histopatologi yang paling terbanyak adalah WHO tipe 3 ataupun karsinoma sel tidak berdiferensiasi ataupun undifferentiated sebanyak 55 orang ataupun sebesar 61,11%. Dan juga yang paling terendah adanya basaloid squamosa tidak ada kasus. Dan juga untuk berdasarkan histopatologinya ini sejalan dengan penelitian lainnya yaitu adanya 95% bahwa KNF ini terdapat adanya WHO tipe 3 karena biasanya sering terjadi di Asia Tenggara dan karena adanya suatu hubungan dari hubungan dengan virus Epstein-Barr ataupun ekspresi daripada P53. Kemudian juga untuk berdasarkan jenis kelamin yang paling terbanyak adalah pada pasien laki-laki yaitu 52 orang atau sebesar 57,78%. Dan juga ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windia Stuti yaitu 3:1 yaitu laki-laki yang paling banyak. Ini berhubungan dengan faktor risiko ataupun lifestyle daripada laki-laki tersebut karena berhubungan dengan merokok, itu perokok aktif maupun pasif, dan juga maupun dengan berhubungan dengan alkoholik. Dan juga ini berhubungan dengan penelitian lainnya yaitu dari Rizka Adriana yaitu paling banyak laki-laki, dan juga Ferdinand Mbere menyebutkan 73,5 itu laki-laki. Dan juga untuk yang selanjutnya yaitu adalah usia. Kalau berdasarkan usia yang paling banyak yaitu di kelompok usia 46 sampai 55 tahun yaitu dengan frekuensi 26 dan juga presentasinya 28,89%. Dan juga biasanya sejalan dengan penelitian sebelumnya itu ada Windia Stuti yaitu didapatkan 40 sampai 60 tahun. Sedangkan untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu ada pekerjaan. Kalau pekerjaan tersebut ini sejalan dengan didapatkan kalau pada perempuan itu ada IRT atau ibu rumah tangga dengan presentase 81,58%, dan juga pada laki-laki yaitu paling banyak pegawai swasta ataupun pabrik yaitu presentasenya 42,31%. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roy Chedepatai yaitu ada kalau pada perempuan biasanya berhubungan dengan asap bakaran rumah bakaran memasak, dan juga untuk laki-laki biasanya pegawai swasta karena terpapar oleh debu maupun zat-zat kimia lainnya. Dan juga untuk keluhan utama ini didapatkan adanya paling banyak di RSUD Al-Ihsan itu adalah massa di leher yaitu dengan frekuensi 35, dan juga untuk presentasinya 38,89%. Dan juga ini berhubungan dengan patogenesis juga patofisiologinya biasanya karena tidak datangnya terus dalam stadiumnya lanjut didapatkan sudah ada benjolan karena dari faktor resikonya biasanya dari virus ataupun yang lainnya yang akan menginfeksi daripada
detail tersebut menjadi menjadi lesi yang prakanker, dari yang rendah sampai tinggi maupun sampai membuat benjolan dan juga adanya metastasis ke kelenjar getah bening. Kemudian juga untuk keluhan tambahan, ini frekuensi tertinggi yaitu didapatkan adanya mual muntah dan juga ansietas. Ini juga sejalan dengan keluhan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Diva Sharma. Dan juga yang terakhir yaitu adalah terapi yang paling banyak adalah kemoterapi karena sejalan dengan penelitiannya dan sebelumnya bahwa biasanya stadium lanjut itu kemosensitif ataupun biasanya reaktif dengan adanya zat dari fluoroasil, methotrexate ataupun karboplatin dan juga lainnya. Dan juga untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa frekuensi tertinggi terjadinya karsinoma nasofaring tersebut terdapat pada stadium 4A, WHO tipe 3, kemudian juga laki-laki usia 46 sampai 55, pekerjaan laki-lakinya itu pegawai sebuah suatu pabrik dan juga pekerjaan perempuan yaitu IRT atau ibu rumah tangga dan juga keluhan utamanya masa di leher dan juga gejala tambahannya meliputi mual muntah serta ansietas dan juga yang terakhir ada kemoterapi.